untuk membuat apabila nanti disetujui dipakai yang 1,2, kalau yang tunggal tidak multi-jas ya 262 terhadap 262 itu. Itu alasannya? Salah surat yang disampaikan ke kami seperti itu. Dalam unwishing atau dalam pertemuan khusus? Dalam unwishing dan surat yang diberikan ke masing-masing peserta lelang itu sudah muncul seperti itu Pak, 2 angka itu. Ada peserta lelang yang nggak diberi loh, komplain loh mereka. Yang diberi hanya Adikarya katanya. Saya tidak tahu. Oke. Setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah, menurut saudara kenapa sih Adikarya itu ditunjuk sebagai pemenang? Ya seperti yang saya ikuti, kenapa kita ditunjukkan, karena kita sudah ada kalau sudah ada pertemuan bahwa kita sepakat yang 18% itu Pak, ada beban yang 18% itu. Jadi Adikarya dimenangkan karena ada kesepakatan 18%. Iya, salah satunya. Salah satunya. Oke. Sekarang pertanyaannya, realisasi 18% kepada pihak Kemenpora itu bagaimana? Artinya begini, saudara penasihat hukum, itu saya perhatikan tadi itu pertanyaan yang pertama cocoknya untuk terdakwa Deddy Kusdina. Pertanyaan sebenarnya cocoknya untuk terdakwa Andi Malarangeng. Jadi coba diseleksi pertanyaannya, mana yang relevan dengan perkara terdakwa. Jangan semuanya ditanya tapi tidak ada relevansi. Kira itu ingatan saya. Silakan. Terima kasih Majelis. Sehubungan terkait fee 18% ini ada dalam BAP saudara saksi Arif, yang mana saudara Arif ini menjadi saksi dalam perkara kami masih mau bertanya terkait realisasi pelaksanaan fee 18% itu bagaimana? Realisasi fee itu waktu itu Pak Ibu Lisa selaku tim asistensi dari Kemenpora Asesmen mendatangi kami menanyakan untuk realisasi. Kemudian dengan saya dan Pak Teguh Bagus dan Pak Arifin selaku tim asistensi menyampaikan Pak Bagus bahwa untuk penagihan Bu Lisa ini nanti Bu Lisa dikenalkan ke Pak Mahfud Suroso dari Pak Arifin, karena Pak Arifin yang dijelasin, Pak Arifin yang mempertemukan dengan Bu Lisa untuk proses realisasinya Pak. Sudah diserahkan dana itu ke pihak Kemenpora? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Jadi kami mengikuti saran majelis terkait dengan pertanyaan bahwa dalam bond yang tercatat atas nama, dicatat atas nama Anas, ada istilah Grand Design Gedung DPR. Coba jelaskan apa itu maksudnya proyek Grand Design DPR itu? Waktu itu ada rencana proyek pembangunan gedung baru di DPR yang tidak jadi lelang. Kemudian Pak Bagus membuat meminta ke kasir agar menyediakan 500 juta di bond itu untuk peruntukannya waktu itu ditulis untuk Anasu beban Grand Design. Iya, oke. Pertanyaannya ya, memang masalah sini terdakwa ini ada peran terkait proyek Grand Design DPR ini. Punya otoritas apa gitu? Kok namanya dicatat kemudian disangkutkan dengan proyek Grand Design? Hati-hati saudara ya, dengan buat akal-akalan dalam buat nota-nota. Saya tidak akal-akalan, saya karena itu tulisannya Pak Teguh Bagus Pak. Jadi yang Teguh Bagus tadi ya. Teguh Bagus. Oke. Sehubungan saksi ini sejak tadi banyak menginput informasi dari saksi itu Bagus, dari Mona Dia Lambang, dari Pak Sofi, kemudian dari Mahfud Suroso. Kami mohon izin yang bersangkutan untuk dihadirkan kembali pada pemeriksaan berikutnya untuk dikonfrontir dengan saksi-saksi yang sudah kami sebut di awal tadi, yaitu BPN, Sofi, Munadi dan Mahfud Suroso. Pemeriksaan dalam hukum secara pidana, saksi itu tidak perlu saling dikonfrontir.
saksi itu memberikan keterangan apa yang tahu, apa yang dia alami. Jadi kalau dia hanya bisa lihat kepala orang, ya kepala orang pengetahuannya. Tapi saksi yang lain mungkin hanya lihat kaki, ya kaki. Jangan kita berusaha kemudian menanyakan dia tahu dari kepala sampai ke kaki. Jadi tidak perlu dikonfrontir. Saya kira demikian. Terima kasih Majelis. Kemudian dalam bon itu juga terkait adanya proyek-proyek Bio Farma ya. Tadi saudara menjelaskan ada fee kepada direksi Bio Farma sebesar 5%. Ya betul. Ya. Ya. Nah, yang kami mau tanyakan sekarang terkait dengan yang sudah dibilang teman kami tadi ya. BAP nomor 5 poin 11 angka 11. Saudara menjelaskan, ditanyakan saudara terkait bon tanggal 19 April 2010. Saudara ada menjawab, namun dibatalkan. Saya mengetahui informasi tersebut dari kasir, yaitu saudara ini, bahwa uang tersebut dipinjam kemudian dipinjam saudara Roni. Benar keterangan saudara ini? Itu BAP siapa? BAP siapa? BAP Pak Arif tanggal 22 bulan Agustus halaman 4 nomor 11 angka 1 menjawab pertanyaan terkait adanya bon tertanggal 19 April 2010 Sebesar berapa sih? 500 juta Ya. yang mana ditanyakan apakah itu diserahkan kepada yang saya bisa kutip yang saya ketahui adalah pengeluaran sebesar 500 juta untuk keperluan Anas dalam posting proyek Grand Design, proyek Grand Design merupakan proyek gedung DPR RI namun dibatalkan. Saya mengetahui informasi tersebut dari kasir yaitu saudara ini, bahwa uang tersebut dipinjam saudara Roni. Maksud saudara menyatakan dibatalkan itu yang mana? Apakah uang 500-nya itu dipinjam saudara Roni sehingga tidak jadi? Proyeknya yang dibatalkan. Bukan uangnya? Bukan. Proyeknya ya? Bukan uangnya ya? Bukan, proyeknya yang batal. Mungkin majelis disambung sudah. Terima kasih, saudara. Pertanyaan saya tujukan kepada saudara Sutrisno. Di dalam BAP saudara yang tanggal 20 Agustus 2013, pertanyaan ke-11, Anda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bon sementara adalah pengajuan dana terkait dengan proyek ataupun administrasi kantor yang sifatnya mendesak dan harus segera dibayarkan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sifatnya mendesak dan harus segera dibayarkan? Jadi kalau bon-bon di tempat adikarya itu, Bu, ada, jadi tidak harus semua bon kaitannya sama marketing, tapi ada juga bon kaitannya sama produksi. Ya. Jadi yang sifatnya mendesak ya dalam waktu mendesak harus dibayarkan gitu, sehingga saya harus mencarikan atau memasakkan dana, mencarikan atau mengusahakan dana itu. Siapa yang menentukan bahwa itu adalah sifatnya mendesak? Dan Ya yang ngambil itu, yang mengajukan kasbonnya itu ya. Dan apakah ada kriteria khusus bahwa itu mendesak dan dibayarkan? Yang tahu persis mendesak tidak yang ngambil itu gitu, sehingga fungsi saya adalah menyediakan dana gitu. Oh. Apakah memang seperti itu Pak Arif dan juga Bu Heni dan Pak Zaria, bahwa memang yang namanya bon sementara itu berkaitan dengan dana dikeluarkannya dana yang sifatnya mendesak dan harus segera dibayarkan?
Biasanya di bond setelah kita sampaikan ke manajer keuangan, kita sampaikan kira-kira misalnya seminggu, misalnya Pak ini akan memenuhi dalam waktu, misalnya kalau sudah siap 5 hari, kita diberitahu Pak dananya sudah siap. Kalau misalnya belum siap, seminggu lewat juga, Pak belum ada dananya baru. Dan itu kan tidak mendesak ya Pak, dan tidak harus segera dibayarkan. Berapa hari ya yang namanya mendesak harus segera dibayarkan itu Pak? Kadang bisa 1 hari itu juga sudah disiapkan, dipinjam dari kepentingan lain, dipakai dulu, itu pernah juga. Artinya itu tidak ada ketentuan khusus yang namanya sifatnya mendesak dan harus segera dibayarkan, itu tergantung penafsiran masing-masing yang minta dana, gitu. Tergantung kepentingannya, yang kira-kira ada permintaan, kalau saya perlu 2 hari kita sampaikan Pak ini besok Kamis diminta yang bersangkutan, itu kita sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Bu Heni? Kalau yang sifatnya mendesak berarti kita harus cepat-cepat kita carikan dananya ya sehari itu atau 2 hari kalau mendesak. Berhari-hari kalau Berarti tidak semua bond sementara itu sifatnya mendesak? tidak. 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 Kemudian saya akan mengkonfirmasi ke Pak Arif. Kaitannya saya kembali kepada perkenalan atau pertemuan dengan perkenalan yang diakui oleh Pak Arif. Di dalam BAP Pak Arif yang BAP tanggal 22 Agustus 2013 nomor 5 disebutkan bahwa saya pernah bertemu dengan saudara Anas Urbaningrum sekitar tahun 2009-2010. Seingat saya pertemuannya sekitar 2 kali. Apakah betul pernyataan itu? Di T63 2 kali, di lobi Plaza Senayan 1 kali. Jadi 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Jadi yang di BAP yang pertama ini kenapa berbeda dengan BAP yang keempat? BAP yang pada tanggal 28 Oktober 2013. Sebenarnya keterangan saya sama, jadi kita ketemu di kelas Tasik Plis di T63 dengan Pak Mahfud, dengan Pak Munandi juga Pak Anas, kemudian di Laksana juga sama di T63. Kemudian tadi, tetapi ini saya masih belum bisa menerima keterangan jawaban saudara karena di sini jelas ditulis 2 kali, diterangkan dan tadi saudara sudah membenarkan bahwa pertemuannya 2 kali. Sementara yang di BAP yang 28 Oktober 2013 itu 3 kali. Kemudian sehingga ini saya melihat ada kontradiksi di antara keterangan saudara sendiri dan saudara tidak pernah mengubah keterangan saudara. Kemudian ketika di BAP dulu ya. Kemudian tadi ketika ditanyakan bagaimana bentuk pertemuan dengan saudara terdakwa, ketika salah satu dari JPU tadi menanyakan tentang bagaimana pertemuan itu, saudara mengatakan bahwa terdakwa duduknya di pojok. Tetapi ketika ditanya oleh yang mulia majelis hakim, saudara mengatakan bahwa duduknya berjajar. Jadi yang betul yang mana? Jadi 1, 2, 3, 4 mejanya di sini, layarnya di sini uang, saya duduk di sini, Pak Mahfud di sini, Pak Munadi, Pak Anas di sini. Jadi maksudnya di pojok itu bagaimana? Karena di pojok dekat tembok kan, yang di pojok kan ruangannya segini, mejanya seperti itu, lurus gitu. Pelayannya dari depan menyajikan teh ke kami. Dan apakah itu di dalam 3 kali atau 2 kali pertemuan yang tadi diakui oleh saudara, posisi duduknya seperti itu semua? Iya. Selalu berjajar di 3 tempat itu? Iya, memang kedai 63 seperti itu. Ya. Kemudian yang saya tanyakan kepada saudara Arif mengenai bond ya. Bond di BAP saudara tanggal 22 Agustus 2013 untuk bond yang pengeluaran 1 Juni 2010
Saya bacakan BAP-nya. Saya tidak tahu mengenai pengeluaran bon sementara tanggal 1 Juni 2010 sebesar 500 juta rupiah adalah tulisannya saudara Heni. Jadi saat itu Anda tidak tahu ada bon itu? Pada saat Juni itu saya tidak tahu. Pada saat Tidak tahu. disampaikan setelah bon-bon ini disita KPK, kita diklarifikasi bon-bon ini masih pengalaman saya seperti apa. Jadi saya jawab waktu itu saya tidak tahu, baru tahu sekarang ditunjukkan bahwa ada bon pengeluaran. Terus saya diminta klarifikasi, ini tulisan siapa? Ya ini tulisan Bu Heni, tulisan Pak Bagus. Ya. Maaf, Anda mengatakan bahwa Anda tidak tahu tentang bon itu. Tetapi kenapa Anda bisa menjelaskan bahwa peruntukan bon itu ada tulisan AU, sumbangan suara, BFUBM, dan Anda menjelaskan seolah-olah Anda mengetahui bahwa memang bon itu adalah untuk peruntukan sumbangan suara itu? Karena di bon itu tertulis sumbangan suara, kemudian itu bon yang sudah tiap hari kita yang kita lakukan, kita menulis nama, nominal, peruntukan, kemudian itu bon adikarya, dan itu yang sudah bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Di situ kodenya AU. Bagaimana Anda tahu bahwa kode AU itu adalah Anas Urbaningrum? Siapa yang buat kode itu? Ada Pak Teguh Bagus, itu dari Pak Teguh Bagus bonnya itu. Kalau yang dari saya. Enggak, pertanyaan saya adalah siapa yang, maksud saya, apakah kode AU itu memang sudah pernah diumumkan bahwa oleh Pak Teguh Bagus kalau ada kode AU adalah Anas Urbaningrum seperti itu atau bagaimana? Sehingga Anda bisa menafsirkan kode AU adalah Anas Urbaningrum. Iya, karena disampaikan Pak Munadi ke kami, Pak Bos ke kami juga AU itu inisial dari Anas Urbaningrum. Kapan disampaikan itu? Pada saat saya tuliskan bon untuk saya, yang saya tulis bon itu. Anda menulis bon kapan ya? Yang 500 juta yang bonnya ditutup yang 19 Mei 2010, kemudian sebelumnya juga ada 500 juta. Di dalam bon yang ditutup itu, menurut keterangan Pak Zaria, itu tidak ada kode AU. Apakah betul begitu Pak Zaria? Tapi ada di situ untuk keperluan Bio Farma. Untuk keperluan Bio Farmanya, ya ada. Tapi untuk peruntukannya saya suruh. Ya, apakah ada tulisan kode AU di situ sebelum ditutup? Saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Saya bacakan di dalam BAP Pak Zaria. Pada awal pembuatan bon sementara tersebut, seingat saya, keterangan yang tertulis pada kolom untuk keperluan adalah Bio Farma. Iya. Berarti tidak ada kode AU. Saya tidak ingat. Saya bukan menjawab. Ya, tidak ingat. Tapi tidak ingat. Tidak ingat. Iya. Apakah Ibu Heni ingat saat itu ada kode AU di dalam bon itu? Saya waktu itu bonnya Bio Farma, tapi keterangannya sebenarnya bon itu kan aslinya hilang, jadinya Aslinya hilang ya? iya, Kopinya. iya. Jadi yang diberikan kepada Pak Zaria dari Pak Teguh Bagus, dari apa namanya? Kopi. Iya. Ya. Jadi tidak ada yang asli sampai sekarang ya, Bu ya? Enggak, yang tiga asli. Enggak, yang itu yang saya tanyakan, yang bon yang pada tanggal 19 Mei itu tidak ada yang asli. Sekarang sudah tidak ada yang asli. Kopi yang ada. Kalau yang Pak Bagus itu asli, yang tiga asli. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Pak Arif, untuk bon yang pada tanggal 18 Juni 2010
di situ tertulis untuk keperluan proyek Bio Farma ditunjukkan M3AU. Ketika di keterangan saudara pada tanggal 22 Agustus 2013 di BAP nomor 11 angka 4. Di situ ditulis bahwa pengeluaran awalnya untuk keperluan saudara KH Muzakir yang merupakan anggota DPR RI Komisi 10 yang kurang lebih seminggu sebelumnya ada pertemuan dengan saudara KH, saudara Yahya Zaini, saudara Munadi, dan saudara Tuku Bagus di Hotel Mulia. Dalam pertemuan tersebut, saya dan saudara Tuku Bagus diperkenalkan oleh saudara Yahya Zaini dan saudara Munadi kepada saudara KH. Nah, jadi bon itu awalnya diperuntukkan oleh saudara KH, benar begitu Pak? Bon itu memang pada awalnya tertulis 600 juta untuk keperluan Bio Farma. Kemudian waktu karena habis ketemu ada permintaan dari Pak Munadi, ada permintaan dicoret jadi 500 juta, dikoreksi, kemudian yang tadinya KH dicoret jadi AU. Yang mencoret siapa Pak? Saya. Memang biasa ya di dalam bon sementara itu ada. Iya, karena peruntukannya di kami harus jelas. Ya. Kemudian di dalam BAP saudara tertanggal 11 Oktober 2013 nomor 22 angka 12, di situ disebutkan bon sementara yang tanggal 18 Juni tadi, Anda menyebutkan karena DK1 mendapatkan proyek gedung administrasi di Bio Farma, ada permintaan dana dari Pak Iskandar di Bio Farma sebesar 1 miliar. Saya yang mengantarkan sendiri uang sebesar 500 juta ke ruangan kerja Pak Iskandar di kantor Bio Farma di gedung Ataloka. Jadi mana yang benar? Uang 500 juta tadi diserahkan kepada Munadi ataukah kepada Iskandar? Itu betul semua. Benar berapa? 500, oh banyak. 500 juta saya serahkan Pak Iskandar untuk kepentingan Pak Iskandar, untuk kepentingan proyek yang lewat Munadi, untuk kepentingan yang ada tulisannya Pak AU itu. Berarti saya tanya kepada Bu Eni ya. Pada tanggal 18 Juni 2010 itu apakah ada 2 pengeluaran permintaan dari Pak Arief, yang satu peruntukannya untuk Pak Iskandar, yang satu untuk Munadi tapi ditulis dengan keperluan proyek Bio Farma diperuntukkan M3AU. Saya agak lupa. Kalau mungkin Majelis nanti mohon ditunjukkan dalam buktinya. Saya kira ada berapa buktinya ada yang di akhir persidangan ini. Kemudian saudara Heni saat itu pada tanggal 19 April 2010 ada 2 bon. Apakah memang ada 2 bon yang sama-sama 500 juta? Di dalam BAP saudara tanggal 20 Agustus 2013 pada halaman 5 dituliskan bon tersebut merupakan tulisan dari Tri Haryono sebesar 500 juta tanggal 19 April 2010 untuk keperluan Grand Design M3 PMDN. ya benar, Tri Haryono yang betul. Itu yang menulis kode siapa? Biasanya pemasaran. Siapa? Ya mungkin antara Pak Arief atau karena kalau masalah kode itu saya nggak tahu. Apakah Ibu tahu maksudnya dengan kode itu? Maksudnya kalau Grand Design. Ya, Grand Design M3 PMDN. Maksudnya nanti akan dibebankan dengan proyek Grand Design. Kemudian yang M3 MTU-nya saya kurang tahu. PMDN Kurang tahu. Kemudian di nomor 36 di tanggal yang sama ada bon tulisan Zaria Utama. Itu bon itu siapa yang uangnya, kemudian siapa yang menerima itu?
500 juta, sebesar 500 juta rupiah. Yang menerima Pak Teguh Bagus. Pak Teguh Bagus. Oh, Jadi iya, ada Pak. dua bon saat itu. Iya. Ya. Kemudian Ibu Heni, apakah Ibu Heni tahu ketika ada kode AU itu apa yang Ibu ketahui dengan kode AU itu? Yang bilangnya itu untuk Pak Anas Urbani belum. Dari mana Ibu tahu? Ya dari Pak Bagus. Dari Pak Bagus. Iya. Karena kan yang menulis kan Pak Bagus. Tetapi apakah kemudian setelah uang diserahkan, apakah pernah ada pertanggungjawaban dari yang 5 bon itu tadi? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ya, silakan sebentar ada pembacaan ya untuk kami saja. Tadi yang saudara Arif ya, saudara saksi Arif ya, saudara ngasih ke Sofi 500 di Bandung. Kemudian sebelumnya atau sudahnya sudah juga ngasih ke Munadi. Yang minta Munadi, yang terima Munadi. Pertanyaannya kenapa sih kok ditulis nama aku? Kenapa nggak ditulis nama Munadi aja? Atau nggak ditulis sama si Sofi aja? Kenapa? Yang minta Munadi, yang terima Munadi. Kenapa yang ditulis dalam buku nama AU? Kenapa nggak ditulis Munadi aja? Izin majelis keberatan karena tadi sudah berulang kali ditanyakan, mohon untuk tidak dipaksa dan keterangan sesuai kehendak. Terima kasih. Yang saudara saksi bisa jawab itu. Ya itu kalau pun yang saya tulis, karena waktu itu yang ada coretan dari 600 juta 500 yang tadinya Pak Karam dari itu karena ada pembicaraan dengan Pak Mun tadi sebelumnya, termasuk yang ke Pak Sofi sebelumnya kita ketemu ada permintaan begini dari kantor kita sampaikan seperti itu. Bukan soal itu, di perkara yang lain kan si terima A tulis si A, yang terima B si B. Tapi dalam bon yang terkait nama Mas Anas ini, yang minta Munadi, yang terima Munadi kok kenapa kok ditulis nama Anas gitu loh? Kenapa nggak saudara tulis Munadi aja? Kan lebih gentle tuh, dia yang terima, dia yang minta. Perkara dia mau diserahkan untuk apa kan urusan dia. Kenapa saudara tulis AU? Ada motif apa saudara? Majelis Hakim yang keberatan atas pertanyaan dari penasihat. Yang saya ambil alih itu saudara saksi, pertanyaan dari penasihat hukum itu yang minta kan Munadi, yang menerima Munadi, tetapi di situ kan saudara tulis kepentingannya untuk AU. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa muncul nama AU itu? Ya, waktu itu memang disampaikan seperti itu Pak, karena kita pun di Maksudnya disampaikan seperti itu apa? dari Pak Sofi maupun Pak Munadi bahwa Itunya itu beliau apa sih Pak? ya Itunya itu apa sih? Ya, tulisan tadi Bapak tanyakan AU, kenapa muncul AU di situ? Bapak nanya itu. ya. Yang munculnya dari Pak Munadi. Saksi, Pak Munadi. ada di sini. Kenapa ditulis AU? Ya, pada waktu itu sebelum peristiwa itu kita beberapa kali ketemu juga menyampaikan bahwa untuk kepentingan hajatan di Bandung. Dan Pak Munadi pernah mengundang kami juga waktu acara deklarasi panas di Sultan. Karena menyampaikan seperti itu, ya kita karena punya banyak coret-coretan, ya lebih yang tersisa sedikit kita singkat saja. Karena itu. Karena memang kepentingan dari Pak Munadi yang disampaikan, dari Pak Sofi yang disampaikan. Kepentingannya apa maksudnya? Untuk kegiatan di Kongres gitu. Ya, itu Kalau itu keterangan saksi, undang tanggal 18 Juni saksinya, saudara perlu saya kasih tahu dulu ya, Kongres Demokrat itu Mei tanggal 19 sampai 22 Mei 2010, Mei ini, itu Juni, ini proyeknya
Pertanyaannya adalah sumbangan suara A itu untuk apa? Kalau mau dibuat untuk kongres sudah selesai. Permintaannya seperti itu, kita tidak tahu karena ada menyampaikan seperti itu ya kita tulis seperti itu. Kalau yang bond yang 2 sebaiknya Bapak nanya ke Pak Teguh Bagus karena yang menulis awalnya Pak Teguh Bagus. Kalau yang saya yang 19 Mei itu tulisan saya. Dilanjutkan ya Pak. Silakan yang mulai. Bu Eni, saya mau melanjutkan tadi beberapa pertanyaan teman-teman saya di dalam BAP Ibu. Di sini ada klarifikasi yang mengenai uang yang 21 miliar itu. Ya, Ibu kan menjelaskan. ya. Nah, tadi kalau tidak salah dari jawaban Ibu dan Bapak yang di ujung mengatakan bahwasanya pengeluaran yang 2 miliar 10 yang dikasih untuk Pak Saudara terdakwa Ya. itu adalah including di dalam yang 21. Iya. Betul? Iya. Betul. 21 ini kemudian tadi kalau tidak salah jawabannya dimasukkan ke dalam proyek Hambalang Tidak. pembayarannya. Tapi kata Ibu tidak. Tidak. Ibu dan Bapak yang itu bilang tidak. Tidak. Tetapi itu diminta saja kepada Mahfud Suroso. Ya, waktu itu Pak Bagus mau jadi apa direksi, terus kan kasbon-kasbonnya kan banyak. Ya, sehingga Pak Mahfud. Bilang pinjam aja ke Pak Mahfud Suroso. Oke, pinjam ke Pak Mahfud Suroso. Ya. Nah, tadi kolega saya juga bertanya mengenai yang audit segala macam itu kan banyak yang ditutupi. Pencatatannya itu gimana jadinya? Jadi ada 21 ya, Ibu jelaskan panjang lebar. Ada yang proyeknya Ibu nggak tahu, tapi permintaannya ada, ya kan? Ada yang proyeknya sudah cancel, tapi Ibu nggak tahu, kan? Itu banyak tuh di dalam yang 21, mungkin tidak perlu saya bacakan lagi. Nah, 21 itu kemudian ikut di dalamnya ada yang 2M 10 juta yang tadi diceritakan sama Pak Arif tadi, yang diserah-serahkan, yang 1M Bapak sendiri yang